seperti apa nih tanggapan dari Asosiasi Profesi Satpam se-Indonesia? Nah, ini akan kita tanyakan. Di sini sudah ada juga satpamnya. Saya juga mau tanya sebetulnya tanggapannya seperti apa. Nanti mau diganti nih warna seragamnya dari warna biru seperti sekarang mau diganti jadi warna coklat. Kita tanyakan yuk. Halo, Mas. Kami yang mirip dengan seragam polisi. Berdasarkan peraturan Kapolri tentang pengamanan swakarsa, ada 5 jenis pakaian dinas dan sipil nantinya untuk satpam. Pengubahan bentuk dan warna seragam ini disebut akan memberi kebanggaan terhadap profesi satpam. Selain itu, diharapkan dapat terjalin kedekatan emosional Polri-Satpam. Sementara di masyarakat, seragam baru satpam diharap bisa meningkatkan kepatuhan akan hukum. Saat ini, seragam lama satpam masih tetap bisa digunakan hingga aturan baru diterapkan 1 tahun mendatang. Meski akan berlaku tahun depan, sejumlah pertanyaan muncul. Apa sebenarnya urgensi perubahan seragam satpam mirip seragam polisi? Apakah perubahan ini memiliki dampak di masyarakat yang perlu dikhawatirkan? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Pemirsa, kabar siang di lokasi, ini kita ketahui untuk Perpol nomor 4 tahun 2020 sudah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz pada 5 Agustus 2020. Nah, ada beberapa hal penting yang memang disampaikan dari peraturan kepolisian ini. Yang pertama adalah perihal satkamling, yang kedua ini adalah soal satpam. Nah, tapi yang akan kita fokuskan hari ini pemirsa adalah soal penggantian seragam satpam dari yang sebelumnya ini kita tahu warnanya biru tua dan juga putih. Nah, ini akan nanti diganti menjadi warna coklat seperti anggota kepolisian. Nah, ini seperti apa nih tanggapan dari Asosiasi Profesi Satpam se-Indonesia? Nah, ini akan kita tanyakan. Di sini sudah ada juga satpamnya. Saya juga mau tanya sebetulnya tanggapannya seperti apa. Nanti mau diganti nih warna seragamnya dari warna biru seperti sekarang mau diganti jadi warna coklat. Kita tanyakan yuk. Halo, Mas. Selamat siang. Apa kabar, Mas? Ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, namanya Mas siapa nih? Randy. Nah, ini kan nanti mau diganti jadi warna coklat kayak anggota polisi. Ini kalau Mas Randy gimana? Menurut saya menarik sih. Lebih seneng yang ini atau nanti ganti warna coklat? Bagusan coklat sih kayaknya. Bagusan coklat berarti ya. Tapi pakai ini juga ya nggak apa-apa gitu kan? Sementara ini dulu. Tapi sebelumnya Mas Randy udah dikasih tahu belum kira-kira kapan nih mau diganti seragamnya dari biru ke coklat? Itu belum tahu. Ya, belum ya? Tahu apanya. Oh, oke deh, kalau gitu nanti biar tahu mungkin saya tanya ke narasumber saya dalam. Makasih banyak ya Mas Randy, saya izin untuk masuk. Boleh. Pemirsa, kita mau masuk dulu, kita akan coba tanyakan dengan narasumber saya dalam soal pergantian dan juga perubahan seragam satpam di Indonesia. Yuk. Iya, sekarang kita sudah masuk ke kantor APSI. Ini saya mau ketemu narasumber saya. Bu, sudah ada Pak Aziz di dalam? Oke, ini saya mau nanya langsung ini sama Pak Aziz. Nah, ini lagi di ruangannya. Selamat siang, Pak Aziz. Wih. Sehat? Dari TV Sehat? One? Iya. Alhamdulillah. Nah, ini ada Pak Aziz Said sebagai Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia atau APSI. Pak, saya boleh ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Boleh, Ganggu boleh. waktunya sebentar. Boleh. Pak, boleh kesini Pak? Kita biar ngobrol lebih enak nih Pak. Boleh. Ini kan tadi saya sudah nanya-nanya nih sama satpam di depan. Ya. Katanya bajunya mau diganti jadi coklat, lebih semangat, lebih senang nih. Nah, ini memangnya kapan sih Pak? Ini akan ada penggantian seragam dari biru tua ke coklat ini Pak? Udah ada kepastiannya belum? Jadi Perpol nomor 4 tahun 2020 ini kan sudah diundangkan tanggal 5 Agustus 2020. Berarti sudah boleh dimulai untuk mengganti baju. Cuman dalam peraturan itu kan diberikan waktu 1 tahun. Itu ada maksudnya. Jadi yang perlu diketahui adalah satpam itu di bawah Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Perusahaan. Setiap tahun itu mendapat jatah baju satpam, baik PDA, PDL itu 3 setel atau 2 setel setiap tahun, gitu kan? Nah, itu setiap tahun karena tiap hari dipakai. Itu dapatnya bulan apa biasanya Pak? Nah, tergantung perusahaannya yang dan pengguna jasa satpam. Nah, pada saat itulah mereka akan mengganti, tinggal ditukar warnanya saja. Jadi tidak ada beban baru. Saya garis bawahi tidak ada beban baru dan ini menjadi tanggung jawab Badan Usaha Jasa Pengamanan atau pengguna jasa satpamnya. Ini penggantiannya masing-masing. Kita tidak perlu monitor dan tidak perlu monitor, tapi nanti pasti akan diganti. Selama setahun itu berganti semua. Nah, tapi sejauh ini ada yang sudah belum Pak? Belum ada. Masih terakhir Pak? Belum ada karena juga
kan baru diundangkan ya, jadi seperti topinya, field cap-nya ya, kemudian pet-nya itu barangkali belum siap. Sekarang barangkali baru berproduksi kan, gitu. Nah, sekarang kalau tanggapannya sendiri nih dari APSI soal penggantian warna seragam ini kan pasti ada pro dan kontranya. Tidak ada di masyarakat, tapi di Dewan, di Parlemen juga banyak sekali pro kontranya ganti warna ini. Nah, ini tanggapan Bapak gimana Pak, ini diganti jadi warna coklat seperti anggota kepolisian, tapi dengan mungkin terbatas begitu untuk penjagaan dan juga pengamanannya kalau dibandingkan kepolisian, Pak? Ini kan ada 5 hal yang saya catat ya. Ada 5 hal terkait dengan Perpol nomor 4 tahun 2020 ini. Jadi yang pertama yaitu saya anggap sebagai pemuliaan profesi satpam. Tidak hanya sekedar seragam di Perpol ini. Ini ada kepangkatan, ya kan? Nah, ini adalah suatu pemulihan profesi satpam. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan profesionalitas. Adanya lembaga sertifikasi profesi di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, sehingga ini satpam mau tidak mau dia harus meningkatkan kompetensinya terus, sehingga ini bisa menjadi alat untuk mempercepat peningkatan kepangkatan tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, perubahan image satpam. Ya, ini seragam. Itu, seragam. Awalnya kita mengusulkan penggantian itu kan, karena untuk image baru satpam. Oh, memang karena awalnya diusulkan dari APSI berarti? Antara lain ya, dari okay. APSI, antara lain ya. Jadi itu new image saja barangkali. Tapi kaitannya kenapa kok coklat gitu ya? Barangkali itu permintaan APSI atau memang sudah dari Kapolri yang menentukan? Waktu itu dari Polri ya. Oh, dari Polri ya. Jadi kalau pemahaman kami bahwa rasio polisi menurut PBB kan 1/400. Satu orang polisi mengamankan 400 orang. Itu ketentuan PBB. Di kita itu sekian tahun yang lalu itu masih 1/700, sehingga untuk mencapai itu masih terlalu lama ya, barangkali gitu. Nah, ini istilahnya Mabes Polri dengan satpam berubah menjadi coklat ini, sebaran aparatnya menjadi lebih banyak. Nah, Pak, ini saya izin ya. Ini kan sebetulnya foto yang di sini ini foto seragam satpam nantinya kan yang akan dikenakan oleh mereka ini kan Pak, sebetulnya untuk yang PDL, PDH, PDD gitu ya? Dinas Harian, khusus, PDL 1, PSL ya, sama PSH. Oh iya, PSL dan PSH-nya pakai dasi nih Pak ya? Ya. Nah, di segmen kali ini kita akan coba kulik lagi, gali lagi dari kacamata YLBHI. Sebetulnya apakah pergantian seragam satpam sekaligus isi dari Perpol nomor 4 tahun 2020 ini sudah sesuai dengan tujuan akhir yang memang diharapkan oleh baik itu dari APSI maupun oleh seluruh satpam di Indonesia. Sekarang di kediaman Mas Isnur kita akan tanyakan lebih dalam lagi. Saya mau coba panggil dulu narasumber saya lagi di dalam rumah ya. Selamat siang, Mas Isnur. Selamat siang, halo Mbak. Selamat siang, Mas. Sehat, Mas Isnur ya? Alhamdulillah, iya, di sini ada Mas Isnur sebagai Ketua Bidang Advokasi YLBHI. Mas, boleh Mas, di sebelah sini kita ngobrol di luar aja, Mas? Iya. Terima kasih. Mas, tadi kan saya sudah sempat mewawancarai dari pihak APSI soal pergantian seragam dan juga soal Perpol nomor 4 tahun 2020. Kalau tanggapan dari Mas Isnur sendiri membawahi YLBHI, ini sebetulnya pergantian seragam satpam ini memang betul diperlukan sesuai dengan tujuan yang mereka harapkan untuk mendekatkan satpam dan juga meningkatkan efek kepatuhan di masyarakat atau tidak sih? Kalau menurut kami sih pertama tidak ada urgensinya, malah menimbulkan potensi yang bahaya karena satpam seolah-olah memiliki legitimasi lebih seperti polisi dan dalam selama ini praktek penyelewengan dalam tugas dan lain-lain itu kan banyak penyelewengan. Dan dengan satpam yang di luar institusi polisi, dengan legitimasi seolah-olah diberikan wewenang seperti polisi gitu, dengan tampilan yang serupa dengan baju polisi, semakin kemudian berpotensi melakukan banyak penyelewengan di lapangan. Ini kayak semacam mengadu domba masyarakat dengan masyarakat pada akhirnya, itu yang kita khawatirkan dari YLBHI. Dan tentu apa sih? Saya bertanya apa urgensinya gitu mengubah seragam gitu? Kan selama ini misalnya argumentasi kalau sebelumnya satpam tidak diberikan upah yang layak, diberikan UMP. Betul, dan hak-hak lain sebetulnya tadi itu kalau kan saya sudah tanya. ada peraturannya. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Security satpam bagian dari ketenagakerjaan di Undang-Undang itu wajib. Untuk ada mendapatkan ketentuan upah sesuai dengan UMP untuk tahun pertama. Dan bukan berkeluarga, dia lajang di tahun pertama. Dan di Undang-Undang Ketenagakerjaan jelas, kalau ngasih upah di bawah UMP itu tindakan pidana.
setahun ancamannya. Jadi tidak ada argumen untuk seperti itu. Yang lemah selama ini adalah penegakan hukum tenaga kerjaannya. Oke, nah kalau supaya tujuan akhirnya adalah meningkatkan efek kepatuhan di tengah masyarakat supaya melihat kalau dari jauh, oh ini pakaiannya coklat, jadi kita harus mematuhi peraturan yang ada. Itu gimana? Pertanyaan penting, apakah masyarakat akan lebih patuh kalau seragam coklat atau putih? Selama ini menurut kita, masyarakat cukup respect kok. Kita lihat di mal-mal, di bank-bank, satpam dihormati, satpam dihargai, dan tidak ada masalah dengan seragam putih biru. Tidak ada masalah seperti itu. Yang penting kan masyarakat tahu itu adalah security, itu satpam. Dan mereka diberikan kira-kira wewenang di tempat kerja mereka untuk melakukan sesuatu hal gitu, seperti itu.